Hai semuanya, balik lagi sama saya Priska di Sion Hill Morning Message. It's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. It's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hari Minggu lagi, tandanya Sion Hill Morning Message lagi. Nah, buat kalian semua jangan lupa subscribe dulu sama klik lonceng merahnya supaya notifikasinya ada terus. Nah, hari Minggu ini kita mau dengerin pastinya worship dari Sion Hill Worship Team dan message dari Pastor Lenny. So guys, stay tune ya. We are the Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat
Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Balik lagi saudara dan saya di minggu yang pertama bulan Juli. Gak terasa ya, sudah bulan Juli. Kita dapat bersama-sama lagi untuk beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan lagi untuk kami datang, untuk kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kami. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus selalu ada dan tetap ada. Biarlah firman-Mu boleh masuk dan tertanam Tuhan, dan boleh mengeluarkan buah-buah untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami mau sambut kebenaran firman-Mu serta mengucapkan syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Minggu yang lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan, ya, pesan-pesan daripada kebenaran firman Allah. Sebab itu pada pagi hari ini juga saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam suratan 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ya. Jadi saudara di rumah siapkan Alkitab, ya, siapkan HP, ya, untuk kita sama-sama membaca kebenaran firman Allah. Karena kalau dibaca, wow, luar biasa firman Tuhan, ya. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga, dia katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wow, firman Tuhan katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menderita. Aduh Tuhan, hari-hari ini aja sudah menderita, kita harus menderita juga ikut Tuhan. Tetapi firman Tuhan, ya, buat kita pada pagi hari ini bukan menderita, kita saat-saat ini menderita lagi, tidak. Tetapi firman Tuhan dia katakan siap menghadapi kesulitan sebagai tentara Kristus, ya, siap untuk menghadapi peperangan rohani. Ya, sebagai orang yang percaya itu harus apa? Dia harus sebagai prajurit, dia harus berjuang, ya, berjuang untuk menghadapi kesulitan pada hari-hari ini. Beberapa minggu, ya, firman Tuhan ini saya berikan kepada saudara, saya beritakan kepada saudara, istilahnya bersambung, ya kan? Tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Yesus, ya, saat-saat ini untuk menghadapi kesulitan yang sungguh mencekam sekali, ya kan? Kita lihat lagi PSBB diperpanjang. Kebanyakan, ya, kita lihat orang-orang yang sekarang ini tidak bisa apa-apa, ya. Mereka merasa banyak yang tidak mampu untuk menghadapi karena kesulitan demi kesulitan terjadi pada saat-saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan siap menghadapi kesulitan. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut, jangan kita lemah, jangan kita jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Kita sebagai prajurit, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, masalah boleh datang. Sekali lagi, terus saya katakan masalah boleh datang, problema, kesulitan boleh datang. Ingat, ada Yesus. Kita diberikan kekuatan, kemampuan sebagai prajurit. Kalau saudara tahu, kalau prajurit itu bagaimana? Ya, dia harus kuat, dia harus gagah. Jadi kita dapat menghadapi kesulitan.
kalau kita kuat di dalam Tuhan. Kita kuat pada hari-hari ini di dalam Tuhan. Karena di situ saudara dan saya diberikan kemenangan. Amin. Ya, menghadapi ya dalam peperangan rohani, kita harus sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, saya akan bacakan ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jadi bertanding. Ya, kalau saudara lihat ya, orang yang olahragawan, orang yang mau bertanding, dia sungguh-sungguh dia mempersiapkan hidupnya, dirinya ya, dengan apa? Dengan dia berlatih, dia mungkin dia masuk makanan yang bergizi ya. Karena apa? Karena dia akan bertanding. Dia akan melakukan pertandingan itu dengan baik ya kan, sehingga dia bisa menang. Sebab itu dalam peperangan rohani, orang percaya juga harus mempersiapkan hidupnya untuk bertanding, sehingga dia dia keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Imannya kuat ya. Kalau olahragawan, dia harus bertanding dengan sungguh-sungguh, dan dia harus kuat ya. Begitu juga dengan kerohanian saudara dan saya pada saat-saat ini. Peperangan sekarang ini ya, masalah ya yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita tidak kuat iman kita akan jatuh. Kalau kita tidak kuat iman kita akan lemah. Sebab itu firman Tuhan katakan, kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Iman kita harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya bacakan lagi juga di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Yang pertama, kita menghadapi kesulitan, kita sebagai tentara Kristus. Yang kedua, kita harus bertanding, ya, pertandingan iman. Ya, iman kita harus kuat, iman kita harus kokoh. Yang ketiga, kita harus berjuang. Berjuang, saudara, berjuang. Seorang olahragawan, dia harus berjuang. Dia ikut bertanding supaya sampai finish, sampai garis terakhir, dia harus lakukan itu dengan baik. Dengan apa? Perjuangan yang sungguh luar biasa. Jadi kita harus berjuang. Jangan santai-santai pada hari-hari ini. Jangan males-males. Kita harus berjuang. Ada pujian katakan, berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Akhir zaman, banyak godaan, banyak masalah yang terjadi. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, asalkan kita mau berjuang. Iman kita mau bertambah di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin, haleluya. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18, dia katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita sudah berjuang. Firman Tuhan katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah. Kita harus berjaga-jaga pada hari-hari ini. Kita harus bertahan pada hari-hari ini. Kembali lagi firman Tuhan katakan, harus berdoa. Karena firman Tuhan terus katakan, doa orang yang sungguh-sungguh itu besar kuasanya untuk menghadapi peperangan rohani pada hari-hari ini. Kita harus berdoa, bertahan di dalam doa. Pasti saudara dan
dan saya akan menang dan menang. Puji Tuhan ya. Di dalam doa di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Jadi doa kita pohonkan, jangan sampai doa itu kita lalaikan. Tetapi firman Tuhan katakan, berdoalah, pasti saudara dan saya akan bertahan terus. Puji Tuhan, saya boleh bersyukur saya melihat hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang tetap kuat. Dia bertahan di dalam peperangan, dia bertahan di dalam penderitaan pada saat-saat ini. Karena apa? Karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu minta kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, dia katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, Tuhan memberikan kita kemenangan dalam peperangan rohani, ya, dalam masalah kesulitan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan saudara dan saya. Tuhan memberikan kita kemenangan. Sebab itu kita bersyukur dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah biarkan saudara dan saya, ya, peperangan yang terjadi pada hari-hari ini, godaan-godaan yang terjadi pada hari ini, masalah-masalah yang terjadi pada hari-hari ini, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengganggu saudara dan saya. Tuhan tidak pernah biarkan. Firman Tuhan katakan kita akan siap menghadapi itu sebagai tentara Kristus. Ya, kita siap menjalani itu karena kita mempunyai iman yang benar, iman yang besar, iman yang kokoh, dan kita harus berjuang pada hari-hari ini. Berjuang terus untuk kita mendapatkan kekuatan. Kita berjuang terus supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Yang keempat, kita harus bertahan terus di dalam Tuhan. Jangan goyah. Jangan goyah. Sekali lagi terus saya katakan, jangan kita goyah. Iman kita jangan goyah. Jangan kita lari kepada manusia, tetapi kita mau lari kepada Yesus. Kita mau duduk di bawah kaki Yesus. Di situ saudara dan saya diberikan kekuatan. Yang terakhir, kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang Allah. Amin, haleluya. Kita boleh menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya tidak panjangkan, ya. Yang penting saudara dan saya akan menang, ya, akan menghadapi peperangan pada hari-hari ini. Kita kuat, kita percaya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita tetap ada dan kita tetap bisa melakukannya dengan baik, asalkan kita mau bersandar, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terus, ya, kita mau dengarkan dan minggu yang akan datang saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang akan saya sampaikan. Sebab itu berdoa, terus berdoa, pasti saudara akan dikuatkan. Ya, tundukkan kepala, saudara boleh taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan, kami percaya dan kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Banyak peperangan, banyak masalah, banyak penderitaan, banyak tekanan pada hari-hari ini yang terjadi. Tetapi kami mempunyai Engkau.
Kami boleh Tuhan berseru kepadamu. Kami boleh Tuhan menghadapi kesulitan itu dengan baik. Karena kami adalah Tuhan kepunyaan daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami mempunyai iman yang kuat. Kami mempunyai iman yang teguh. Kami bisa terus mau berjuang untuk mempertahankan itu. Dan kami mau bertahan di dalam Engkau. Dan kami percaya semuanya itu kami lakukan. Dan kami yakin kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya penderitaan Tuhan, masalah, peperangan itu kami boleh hadapi hanya bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu pada saat pagi hari ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan susah, anak-anak-Mu dalam keadaan sakit, anak-anak-Mu dalam keadaan yang tidak berdaya. Biarlah kuasa Roh Kudus, urapan kuasa Allah boleh terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga anak-anak-Mu diberikan yang terindah. Tuhan, sehingga mereka selalu ada ucapan syukur kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat untuk anak-anak-Mu, untuk mereka yang suka mendengar dan sudah mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Sampai kita ketemu minggu yang akan datang. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk message-nya yang sangat luar biasa memberkati kita semua. So, untuk kalian semua yang masih di rumah, kita temenin terus setiap minggunya. Makanya ya, jangan lupa ikutin terus seluruh sosial media kita dan juga subscribe kita, karena kamu bisa update info-info dari Jakarta pastinya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, comment, and share di seluruh sosial media kalian. Tunggu dulu buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya yang hatinya rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Cianjur Jakarta. Infonya so guys, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, rajin-rajin, jaga kebersihan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.